cuap SBU santai bareng. Uhuy. Biar meriah. Wah, asik. Bagi yang lagi kerja di rumah maupun di kantor tetap semangat ya. Jangan lupa jaga protokol kesehatan karena kasus Covid ini lagi naik-naiknya nih. Oh iya benar, kayak lagu anak TK naik-naik ke puncak gunung. Aduh. Jadi kita harus ekstra waspada ya. Bener. Semoga kita semua tetap sehat biar kita bisa terus kerja dong. Kita kan udah korporat ya. Oke. Kenalin dulu, nama aku Caca. Aku yang akan ngajak kalian ngobrol-ngobrol kali ini. Kita kedatangan tamu spesial. Nggak spesial banget ah. Dia adalah seorang milenial. Oke. Dan denger-denger nih seorang stand up comedian. Puji saya terus aja Mbak, puji saya terus. Saya butuh pujian. Kalau beneran seorang stand up comedian, saya jadi nervous nih. Aduh, nggak enggak lucu lah. nih. Datang jauh-jauh dari DMO. Apa sih Mas DMO itu Mas? DMO itu saya nggak boleh kenalin dulu nih. Dikenalin dulu dong siapa gitu namanya Kan gitu. belum tahu nama tamunya. Oh iya kan dikenal. Beri tepuk tangan yang meriah untuk ya gitu. Oke, dia datang dari DMO Regional Ya. 5. Kita sambut Angga Prameswara. Oh gitu dong. Nah gitu baru saya jawab DMO itu apa. Nah DMO itu gini ya. Malah MC yang diajarin sama stand up comedian ya. Enggak, biasa aja kok Mbak. Aduh ya Allah. Oke, DMO ya. DMO itu Digital Marketing Operation. Jadi satu unit yang dibikin sama Telkom untuk bisa memaksimalkan aktivasi digital, baik itu branding sampai dengan selling gitu. Jadi intinya di situ sih. Menarik ya Mas. Sudah dari tahun kapan tuh DMO Mas? Baru tahun kemarin sih, Oktober 2020 kita dibentuk ya gitu ya. Kalau untuk yang Regional 5, alhamdulillahnya Regional 5 itu yang paling dulu di antara yang lain gitu. Jadi kakaknya lah seperti begitu gitu dan Seniornya ya. ya bisa dibilang seperti begitu. Nah, setelah itu ada regional-regional yang lain yang juga terbentuk dari Regional 1 sampai dengan Regional 7. Nah, kebetulan saya yang ada di sini dikasih tanggung jawab untuk megang yang di Regional 5 dan juga karena jadi kakak tertua juga diamanain untuk bisa ngemantau DMO yang ada di seluruh Indonesia. Gitu. Banget ya, Enggak Mbak, biasa aja. Perkenalan dulu orangnya ini siapa nih? Mas Angga ini siapa? Ya. Umurnya berapa? Dari mana? Kalau saya itu laki-laki yang jelas ya kan, kalau dilihat dari badannya. Kalau dari umur anggaplah 17 tahun aja gitu ya, masih darah muda gitu. Masih SMA ya Mas? Masih SMA dan alhamdulillah saya sudah punya keluarga. Sementara masih satu istri ya. Dan 3 anak. Oh, udah banyak ya anaknya ya? Alhamdulillah. Rajin saya kalau mau bikin anak mah. Mau Sama apa kayak lagi? Ya amin. Sampai berapa Mas? 11 Mas? Ya pokoknya dikasihnya aja gitu. Oh gitu. Kalau Mbak Caca udah nikah? Saya masih single. Waduh, single apa sudah punya pasangan cuman nggak diajak kawin gitu atau ngajak nikah? Oke, ya siap. Kalau ada kenalan bisa kenalin ke saya. Oh jadi malah ini ya, di sini malah jadi kalau orang Jawa towo-towo ya. Gimana tuh? Nah Mas kan udah berkeluarga nih, udah nikah berapa tahun Mas kalau boleh tahu? Desember besok ini ke pernikahan yang ke-13. Ah serius, tadi katanya 17 tahun, masa nikah? Ke-12. Ya 12-13 lah, saya agak lupa lah. Kalau udah umur-umur segitu itu ya, kalau umur-umur udah di atas 10 itu sudah kita udah nggak inget-inget, nggak banyak inget gitu. Kalau saya sih, kalau nggak tahu yang lain mah pasti oke lah. Kalau saya agak lupa 12 atau 13 gitu. Oh, berarti anaknya udah gede-gede ya Mas, sudah SD? Anak yang pertama SD kelas 5, yang kedua kelas 2, yang ketiga baru TK. Oh. Gitu. Cowok apa cewek Mas anaknya? Cowok cewek. Alhamdulillah. Cowok cewek gitu. Enak ya yang adiknya cewek dijagain kakak-kakaknya yang Malah kebalik, yang paling kecil malah ngejalin yang kakak-kakaknya gitu. Karena kelihatannya niru saya gitu, suka gitu, jahil jahil gitu. ya. Dijailin jadi kakak-kakaknya. Gitu. Nah Mas kan udah berkeluarga cukup lama kan ya Ya. Mas? Kan aku bisa tanya-tanya nih sebagai seorang yang belum berkeluarga. Iya, masih junior lah ya. Malah belum junior, malah belum ini ya, belum ada belum mulai. Gimana tuh? Nah perbedaannya kalau dulu pas Mas masih lajang sama pas berkeluarga ini apa sih? Kalau aku kan cuma dengar dari teman-teman gitu. Iya. Tapi kan belum ngalamin sendiri ya. Iya. Kalau menurut Mas sendiri tuh apa sih hal yang paling penting
Perbedaan yang paling mencolok adalah lebih tertata, ya kan? Karena kan kalau kita lajang kan pikiran kita adalah gimana caranya nyenengin diri kita sendiri kan. Tapi kalau kita udah keluarga itu udah nggak sempet itu yang namanya kita beli A B C D E F G gitu ya. Aku kebutuhannya adalah buat keluarga gitu sih. Jadi tujuan utamanya ya di apa ya dipindah lah dari yang awalnya adalah untuk diri sendiri gitu ya. Jadi sekarang harus apa-apa itu ingetnya adalah oh ini yang di rumah udah punya belum ya gitu. Yang kalau di rumah ini kalau dikasih ini seneng nggak ya gitu sih. Malah nggak kepikiran buat badan sendiri gitu. Jadi buat lebih pentingin orang lain Iya, ya, iya, anak dan iya. istri. Bener. Bahkan kalau saya nggak dibeliin baju sama istri saya juga saya nggak akan beli baju gitu karena nggak keinget gitu beneran. Iya, iya. Heeh, nggak kepikir buat beli baju sendiri. Terus kalau senengnya kan pasti juga banyak sih, Mas. Ya. Bisa main sama anak, Ya. terus ada yang nemenin tiap saat. Iya. Agak sedikit kagok ya kalau sama junior ya. Iya bener. Saya kan belum ada bayangan sama sekali, kan masih tinggal sama ortu Iya, juga. iya. Terus apa nih? Terus kalau misalnya Mas kan juga kerja juga Ya. sebagai kepala keluarga di rumah, Ya. terus juga harus kerja di kantor. Ya. Tapi kan harus pinter-pinter ngeluangin bagi-bagi waktu. Ya. Nah kalau disuruh pilih prioritas nih Mas, lebih prioritas mana sih, kerjaan atau keluarga? Semuanya prioritas sih. Semuanya prioritas karena gini. Ini prinsip saya sih, nggak tahu prinsip yang lain ya. Bahwa kita melakukan sesuatu itu kan ada tujuannya gitu, ada goalsnya gitu. Tujuannya ke siapa? Ke keluarga gitu. Kalau saya pribadi adalah ke keluarga. Nah, kerjaan terus abis gitu tugas-tugas yang ada itu adalah untuk mendukung tujuan saya supaya saya bisa nyenengin keluarga. Iya kan? Jadi kalau dibilang prioritas ya sama-sama prioritas gitu. Jadi keluarga itu tujuannya adalah untuk bisa nyenengin semuanya gitu ya, karena tujuannya akhirnya adalah keluarga. Kalau kerjaan mendukung keluarga itu sendiri gitu, gitu supaya bisa beli beras, bisa beli apa tuh namanya perkakas, gula gitu-gitu kan. Jadi Sama kalau pentingnya. diibaratkan tuh menyenangkan keluarga itu visinya, Ya. kerja itu salah satu dari misinya gitu ya. Bisa jadi seperti begitu. Ya bukan visi foya misi foya ya. Jadi visi misi foya-foya. Kalaupun foya-foya tetap buat keluarga. Ya gitu ya. Tetap ya. Ya. Nah, hari ini kan tanggal 29 Juni 2021. Ini Ya. bertepatan dengan Hari Keluarga Nasional ke-28. Ya. Hari Keluarga Nasional ini dibentuk sebagai peringatan kepada masyarakat Indonesia akan pentingnya keluarga. Ya. Nah, keluarga ini dianggap sebagai mempunyai peran besar sebagai upaya memperkuat ketahanan nasional dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Iya, benar Kamu sekali. sendiri setuju nggak sih sama statement itu? Setuju sih karena semuanya itu balik dari keluarga sendiri gitu. Jadi hal yang paling kecil itu adalah dari keluarga. Keluarga yang baik, cara pola didiknya, insya Allah dia akan juga baik secara lingkungan gitu, anak-anaknya gitu ya, bermanfaat buat lingkungan, tergantung dari keluarganya itu sendiri gitu. Jadi bentuk negara paling kecil ya adalah keluarga gitu. Jadi pertahanan yang paling kecil adalah keluarga. Jadi bagaimana kita bisa menyemangati orang-orang ini untuk bisa atau menyemangati keluarga ini supaya ayo jaga negara, jaga bangsa. Bahkan kalau dari sekarang kan muncul tuh beberapa slogan-slogan gitu. Ingat kata ibu gitu. Kalau kita ngomongin soal COVID dan sebagainya, karena memang ibu yang paling memegang peranan penting dalam sebuah pendidikan keluarga gitu. Jadi memang benar ingat kata ibu tuh supaya kita bisa aman gitu dari serangan COVID gitu. Jadi kalau di keluarganya didikannya benar, pasti di masyarakat dia juga jadi orang yang benar ya, Mas. Iya, benar Jadi sekali. peran di keluarga itu sangat menentukan peran kita di masyarakat ya. Benar Jadi banget. jangan durhaka sama orang tua buat yang masih belum berpasangan. Benar. Buat yang udah berpasangan jangan durhaka sama pasangannya juga ya. Asik, curhat nih kelihatannya. Mbak Tika nih. Belum punya pasangan, Oke. Mas. Terus. Tahu nggak sih Mas sejarahnya Hari Keluarga Nasional itu apa, Mas? Seingat saya ini dicetuskan sama teman-teman BKKBN ya. Terus habis itu mereka merasa bahwa ini perlu adanya hari yang penting gitu untuk bisa diperingati bersama. Dan ya bagus gitu. Jadi mengingatkan kita kembali tujuan dalam berkeluarga itu kayak gimana gitu. Jadi guys, to info lebih lanjut lagi, Hari Keluarga Nasional itu pertama kali diinisiasi oleh Ketua BKKBN Ya. pada era Soeharto, Ya. yaitu oleh Haryono Suyono. Ya. Kenapa sih dipilih tanggal 29 Juni? Kenapa Mas tahu nggak?
Yang jelas bukanlah hari lahirnya Pak Haryono Suyono ya, gitu. Iya. Atau hari lahirnya Pak Soeharto ya, karena saya tahu itu bukan hari lahir mereka gitu. Kalau dari informasi yang disampaikan sama Mbak Caca, informasi Mbak Caca gimana? Karena tanggal 29 Juni tahun 1949 itu adalah peristiwa kembalinya para pejuang perang ke keluarganya masing-masing. Nah, itu. Terus tanggal 29 Juni itu bertepatan dengan momen dimulainya gerakan keluarga berencana. Waduh, gokil, pinter banget Mbak Caca, tepuk tangan buat Mbak Caca. Gokil. Indonesia kan mensupport program keluarga berencana ya, Ya. guys. Terus jadinya tanggal 29 Juni itu jadi hari keluarga nasional gitu. Iya bener. Jadi pejuang-pejuang itu datang buat keluarganya. Nah tanggal pas kok tanggal 29 Juni gitu ya janjiannya. Itu mungkin sudah kompakan itu. Semua pejuang datang tanggal 29 Juni. Mereka mungkin udah WhatsApp-WhatsAppan masing-masing gitu ya. Mungkin perangnya udah selesainya tanggal itu. Mas. Atau di WhatsApp grup mereka sudah ngomong gitu. Ayo kita pulang tanggal 29 yuk gitu. Iya. Kesepakatannya gitu. Biasanya kalau grup kan suka rame sendiri kan. Kan zaman tahun pas bulan belum ada HP. Ya namanya juga bercanda. Nah terus kan keluarga kan nggak cuma keluarga inti, misalnya keluarga biologis doang kan. Karena Ya. kita di masyarakat juga punya keluarga, di Ya. kantor juga punya keluarga. Ya. Kalau menurut Mas nih kan udah berapa lama kerja di Telkom Mas? Iya tuh Oktober itu Oktober tahun? 2020. Oh. Baru gabung dan berkarya di Telkom ya baru itu. Nah kan baru 2 tahun kan udah ngerasain kekeluargaannya nggak sih Mas di Telkom? 2 tahun 2020 enggak dong, baru belum sampai 1 tahun, ya, belum sampai 1 tahun. setahun lebih. Nah alhamdulillahnya di DMO itu bener-bener kerasa banget sih kekeluargaannya gitu. Jadi kita saling dukung satu sama lain sih. Jadi saya belum pernah menemukan tim yang sesolid di DMO gitu. Jadi ya mungkin karena balik lagi ke masing-masing individu juga punya peranan penting ya untuk bisa mendukung karya itu semua ya. Tapi yang paling penting adalah yaitu tadi bagaimana kita satu sama lain harus ngerasa bahwa ini adalah sebuah community, ini adalah sebuah kelompok yang harus kita jaga bareng-bareng sih. Itu kan inti dari berkeluarga kan ya, menjaga satu sama lain. Oke. Kan sesuai dengan salah satu tagline BUMN ya Mas ya, Ya. harmonis ya. Harmonis, akhlak gitu loh. Kita Ayo harus akhlak kita berkeluarga mayo, ya, harmonis. ayo akhlak kita mayo, ayo. Amanah, kompeten, harmonis, loyal, Ya, amanah lagi. amanah udah. Yang kedua adaptif Ya. dan Kolaboratif. Ya, itu akhlak. Terima kasih banyak loh Mas Angga udah ngeluangin waktu jauh-jauh Siap. ke sini. Sayang sekali kita harus berpisah dulu ya Mas kali ini. Oke, ini nggak mau pertanyaan yang lain agak lamaan gitu. Enggak ya, oke. Oh mau tanya. Oh lebih lama lagi ya Mas. Enggak bercanda. Lain kali kita bisa lah ya ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Mas, ya. Buat teman-teman yang mungkin pengen tanya-tanya ke Mas Angga mengenai DMO atau mengenai masalah keluarga, mungkin bisa tanya ke orang Bisa, yang saya mah suka berpengalaman. ditanya-tanyain orangnya, saya tuh seneng banget ditanya-tanyain loh teman-teman. Jadi apapun bidangnya saya berusaha untuk menjawab lah, walaupun sebatas pengetahuan saya ya gitu. Jadi ya semoga apa yang bisa kita share hari ini juga bisa bermanfaat buat yang lain. Amin. Gitu. Bisa share kontak IG atau WA-nya? Wah harus dong, harus follow akun Iya, Pak. pribadi saya di @anggaprameswara ya. Kalau di DMO-nya di @indihome.jatimbalinusra. Kalau nomor teleponnya dicatat ya. Ini kelihatannya bakal ditulis di bawah nih. 081216011026. Nah, gitu. Oke, terima kasih lagi sekali Siap. lagi Mas Angga. Ya, Teman-teman jangan lupa stay tune terus di channel. stay tune. Lucu nih Mbak Caca yang ngomong stay tune, stay tune. Nah, gitu Kan saya dong. asli Surabaya, Mas. Jadi Iya mendekatnya nggak apa-apa. nggak bisa hilang. Justru itu localize itu Nah, penting gitu. Jangan lupa tetap stay tune di Cuap SBU di episode selanjutnya. Pasti kita akan kedatangan tamu-tamu yang spesial dan obrolan-obrolan yang berfaedah. See you. Ya, sampai ketemu teman-teman. Muah, muah, muah.